Go! Video berada. Halo guys, kita dari Kidi Ketits, gua Gafar. Gua Noval. Jadi hari ini kita bakal ngelakuin question and answer dalam rangka 100.000 subscriber guys. Jadi kita bakal jawabin pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain ke kita guys. Ya, karena kalian banyak banget pertanyaan kita. Kalian pada kepo orang ya. Jadi kita bakal jawab sebisa kita mungkin video ini. Jadi awal itu kita tuh ngelihat videonya Messi yang pertama kali latihan di PSG. Iya, terus dia ketemu Ramos. Itu key moment deh. Itu key moment. Itu key moment kita bagi yang kita. penasaran nih, kira-kira si Messi nih ketemu si Ramos yang dulunya mereka ketemu kan Madrid mereka back sama Ramos sering cederain Messi. Itu. Maksudnya ngejelain Messi, sering berantem, sering apa. Terus kita ngeliat videonya kayak pelukan. Akrab banget. Akrab banget. Nah, di situ kita makanya kita nggak pernah kepikiran jadi dubber lah atau apa. Kita cuman mikir jadi ini sebenarnya Ramos sama Messi ngomongin ketemu, apa sih? Ngomongin apa? Kayaknya Messi dalam hati kayak lu ceritain gue tuh. Ini sebenarnya cerita yang agak nggak penting sih ya. Apa namanya? Dulu kita pengen buat channel kan ya, bikin nama tapi nggak mau Gafar dan Noval gitu kan. Kalau nggak salah itu kita pengen nama yang catchy, yang lucu-lucu aja, dan gue pada waktunya itu sekitar setahun yang lalu gue punya akun IG yang private, isinya teman-teman doang. Itu namanya Kidi Ketidis. Nah, Kidi Ketidis itu gak ada artinya sama sekali. Itu cuman panggilan gue sama cewek gue. Terus gue jadiin username. Terus tiba-tiba Gafar ngeliat apa namanya? Wah ini ini bagus nih. Cuman gak usah Kidi Ketidis. Enggak, gue ngomong jangan Kidi Ketidis. Ini udah username gue banget. Kidi Ketits aja. Awalnya gue malah nggak suka, gue yang nggak setuju Kidi Ketits, Gafar malah yang mau. Terus karena kayak gimana ya, namanya tuh apa fun gitu pak, ada kit-kitnya. Kita kan kayak anak kecil gitu. Iya, gue tadinya kayak ini Kidi Ketits orang bakal ribet lah, nggak mungkin diinget. Tapi ujung-ujungnya nge-stick, ujung-ujungnya works, orang-orang pada tahu, jadi alhamdulillah dipakai. Jadi kalau pengen tahu asal mulanya, ini semua karena cewek gue manggilin gue Kidi Ketidis dulu, sekarang jadinya Kidi Ketits. Gaf, siapa aja lu suarain Gaf? Jadi kalau gua itu yang gua suarain itu Ronaldo, Elanga juga gua, Cavani, Mbappe, Neymar, Mo Salah ya benar, Mo Salah juga. Mo Salah. Kalau lu siapa ya Pak? Messi, Pak Haji Benzema, Vini, Modric. Satu Madrid gua sebut satu. Abis itu gua suarain Van Dijk. Kalau lu tahu suaranya Van Dijk yang inspirasi bangsatnya dari Tretan Muslim. Gue suarain Jota, anak mama. Kebanyakan pelatih gue, Ole, Ancelotti, Tuchel. Tapi kalau menurut gue orang-orang tuh kayak ngiranya tuh yang nyuarain share tuh lu dan yang nyuarain gue karena suara lu kayak lebih berat, lebih dalam suara gue kayaknya. Apa namanya, sebenarnya kita banyak banget karakter sih, cuman yang karena kita semakin kesini semakin punya karakter utama. Kalau gue nggak consider karakter utama kita tuh ya CR, Messi, Salah, Benzema. Itu menurut gua karakter utama kita so far sekarang. Tapi di luar itu kita masalah karakter mah anjir bisa-bisa maksudnya misalnya lu bisa udah nyuarain 30 orang berbeda, gua juga udah 30 orang berbeda gitu loh. Gitu sih. Banyak banget sih. Jadi karena yang suarain cuma kita berdua doang. Ini ngomong kali ya, lu gak mau video perana, gua mau. Gak mau. Gak mau. 1, 2, 3. Let's go. Nah itu gua. Kalau video perana gimana Bang? Video Sekali bang. Video berana please lah, sekali lah. Video berana. Bagus. Ini video berana guys. Gimana Pak? Ini kayak lebih lu nih Pak pertanyaan loh. Kalau misalnya lu yang nge-follow di IG atau TikTok ya, sering banget gue nge-live atau live reaction lah setiap story-nya kalau lagi ada pertandingan big match apa ya. Karena di samping gue sport maniak banget, gue suka tipe semua olahraga, jadi gue wajib nonton. Dan di situ pun gue dubbing kita tuh jadi gue catet momen-momen pentingnya. Kayak misalnya menit sekian ada close up mukanya siapa yang lucu, itu gue catat dan nanti akan gue gunain jadi bahan untuk dubbing kita. Sedangkan kalau misalnya dubbing itu walaupun cuma semenit, jadi ibaratnya ada berapa ya? Ada 80 catatan atau 50 catatan yang nanti ujungnya akan digunain paling cuma 10 doang yang digunain. Tapi ya itu sih kayak gitu sih caranya sih, karena apa ya, menurut gue walaupun kita ngambilnya dari YouTube juga kan footage-nya, kayaknya penting juga gitu loh kita ngeliat match-nya biar kita tahu konteksnya. Jadi nggak nonton berulang-ulang,
tapi memperhatikan key moment banget, momen mana yang kita bisa manipulasi, momen mana yang kita bisa expand gitu ya. Dan dari hasil matchnya juga bisa jadi kita tahu storyline-nya bakal gimana gitu. Iya, gitu benar. Jadi dibilang berulang-ulang enggak, tapi gua sama Gafar kalau lagi nonton bola kita teliti banget sama apa yang terjadi, hal-hal kecilnya yang mungkin gak ditangkap. Itu sih. Ide suara untuk karakter gimana Pak kita? Ide suara. Kayaknya ide suara kita untuk tiap karakter tuh kayaknya dari cuman masalah kecocokan aja sih. Kayak apa namanya, kayak lu nyuarain Salah, kayak kita nggak pernah maksa-maksain suara yang nggak cocok kalau sama karakternya, sama situasinya. Kayak kalau Ronaldo lagi marah, kita buat suara yang cocok sama mukanya dan suara marah. Dan kita pasti juga mikirin apa ya, kalau misalnya kita suaranya itu cocok sama wajahnya, itu bakal dianggap asli sama kalian. Karena kalau lihat dari komen-komen, kalian juga nganggap ini kan udah kayak Cocok asli banget, aja. iya. Iya. Jadi itu sih utama kita, yang penting cocoknya sama situasi dan mukanya aja. Karena kalau misalnya suara udah cocok, udah otomatis kalian nganggap kan itu karakternya real. Iya. Kadang-kadangnya yang pas CR nyanyi itu cocok banget. itu menurut gue cocok banget, makanya dari situ jadi terpercaya banget ini kontennya. Awal mula fix goal. Fix goal. Jadi sebenarnya awal mula fix goal tuh bukan kita rencanain mau buat kata-kata nih yang buat semua orang bakal nyebut gitu, nggak gitu guys. Jadi awalnya tuh kita bikin dubbing tentang CR lagi latihan di MU pertama ya, latihan pertama CR di MU. Nah terus tuh karena kan gayanya CR tuh kayak dia jago, terus dia kayak abang-abangan banget gitu. Jadi kayak dia bakal minta ke temen-temennya buat oper gua aja, udah gua pasti gol. Pede banget gitu dia, pasti bakal gue kalau oper ke dia. Nah, awalnya kita juga nggak pernah ada nama CR harus punya semboyan apa, nggak pernah. Karena ya lu kalau dioper, gue fix bisa masukin nih, fix bisa golin nih. Tiba-tiba disebutin di satu video, catch on banget, lu semua pada suka fix goal. Lu yang ngebuat hashtag lah tiba-tiba fix goal. Jadi ya udah kita lanjutin aja. Emang bagus ternyata. Bagus. Jadi fix goal itu bukan dari kita, tapi dari kalian. Dubbing paling susah. Kalau gue sih jujur kayaknya nggak ada sih. Suara-suara yang gue suarain tuh sebenarnya basic itu suara gue gitu. Iya, fondasinya suara asli lu ya. Kalau lu gimana, Bang? Benzema susah banget. Kalau lu denger suara gue sekarang, apa namanya? Kayaknya suara Benzema nggak tahu datangnya dari mana ya. Pokoknya gue paling suka itu Benzema dan Messi. Benzema karena seretnya, Messi karena harus narik nafasnya banyak, karena gue harus cari level bocilnya dulu, inspirasi gue. Jadi itu Benzema. Walaupun alhamdulillah Benzema dapat views, alhamdulillah. Cuma jujur aja kalau Benzema lagi bagus dan kita terpaksa bikin konten, gue sedih sih jujur. Lo dukung udah jelas lah dukung apa? Ya, gue dukung Milan guys. Gue dukung Scudetto guys. Gue dukung Barcelona. Barcelona. Tapi menang apa namanya, ini kan pasti banyak banget ya fans MU yang nonton ya. Dulu inget banget gue awal-awal season Barca lagi terpuruk kan ya. Fans MU lagi naiknya gitu kan, ngata-ngatain gue di Europa League. Sekarang siapa yang Europa League? Macam-macam Tapi loh. Barca keren sih, bisa Iya kan? kembali jaya. Tiba-tiba jaya lagi. Hebat. Walaupun nggak kekejar ya Madrid ya. Kita temenan dari SMA. Iya. Pemain favorit kalian siapa? Favorit? Siapa? Gue kakak sih. Kakak lu suka Milan sih. Iya. Gue suka banget sama Muller aja. Lu suka Muller nggak lu? Enggak. Gue suka banget aja sama Enggak, jadi Muller. sebenarnya gue suka kakak karena ini kan gue dulu banget ya. Gue suka Milan tuh dulu pas SD. Dan itu waktu itu kakak emang jago banget. Ya itu kakak itu intinya, karena jago banget itu aja gue. Nggak, oke, kakak udah nggak ada, ya kan? Kalau pemain yang sekarang masih main, siapa favorit lu? Yang sekarang masih main. Kalau Muller kan sekarang masih main soalnya. Aduh, siapa ya? Siapa? Leo. KDB kali ya? KDB enak banget sih dilihat mainnya sih. Iya, KDB enak banget sih. Nah, lu deh. Lu siapa? Kan gue Muller tadi udah. Udah Muller aja? Udah gue Muller dong. Yang dulu enggak? Dulu gue dulu suka bola karena Iniesta. Gue juga suka midfielder gitu soalnya. Rambutnya keren sih Iniesta. Bukan karena itu tapi ya. Kenapa dong? Iniesta satu-satunya orang yang terakhir udah pita. Jadi sebenarnya kita kalau nyari ide video itu dari matchnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya emang di pertandingan itu ada momen yang unik, terus kayak kita dapat ide nih, ini kayak bagus kalau
ternyata ngomongnya gini nih. Nah, Iya. itu kita bikin dubbingnya. Kita sorot. Ya. Makanya kita situasional banget ya, makanya kita jarang juga ngelaksanin request kayak misalnya kalian sering request kayak kemarin CR golin ini. Iya. Kita bukannya berarti kayak kita nggak pernah mikir kayak setiap match Ronaldo kita wajib dubbing, setiap match Messi kita wajib. Makanya kita banyakkan videonya Ronaldo dibanding Messi, karena bukannya berarti kita kayak fans clubnya Ronaldo, enggak. Bener. Kita emang footage-nya, videonya Ronaldo, ekspresinya Cocok banget untuk di-dubbing gitu. itu enak banget dibikin lucu, dibikin iya. sedangkan Messi Emang lagi gak terjadi iya, apa-apa pada saat itu gitu. Iya. Dan Messi juga kalau walaupun lagi ngegolin atau lagi apa, misalnya Messi lagi bagus-bagusnya, lagi nge-assist kalau lagi golin, itu mungkin kita ngeliat videonya agak kurang aja dibanding Ronaldo. Soalnya kalau kita dilihat Messi kita malah ekspresinya juga sedikit kan. iya, Messi dibanding Ronaldo, bener. Jadi Ronaldo tuh kalau misalnya golin dia gimana gitu kan. Makanya kita lebih banyak video Messi yang mungkin Messinya lagi terpuruk, lagi dibully dibanding Ronaldo yang lagi jaya-jaya. Karena Ronaldo lagi jaya pun ekspresinya tuh ekspresi jadi dia karena Ronaldo ekspresif sih. Jadi bukan berarti kita kayak pilih kita pengen dukung siapa, tapi kita ngeliat aja yang lebih cocok siapa. Kalau masalah dukung-dukung, kayaknya semua di video kita udah katain deh. Semuanya udah netral banget lah itu. Ronaldo udah seringan Ronaldo Messi kita sering katain deh. Sebenarnya video kita kebanyakan Ronaldo. Jadi lebih sering Ronaldo dikatain kan sebenarnya daripada Messi. Iya, tapi orang-orang bilangnya Kita fans Ronaldo karena semua video kita Ronaldo. Iya, itu dia. Enggak ada, kita semua yang masuk video kita kena. Dan gak selalu kita katain kok. Kalau misalnya Ronaldo lagi jago, kita jaya-jaya banget kan. Iya. Jadi semuanya itu tergantung apa yang terjadi kalau dubbing. Bukan lebih biar menghibur lah. Kalau video dubbing kayaknya kita bukannya gak ada inspirasi, tapi kalau misalnya dibilang inspirasi humor kita, komedi kita, sama ya ibaratnya tontonan kita, kayak kita banyak nonton Raditya Dika, humor-humornya zaman Malam Minggu Miko, kita suka banget, kita suka banget. Terus kita nonton juga youtuber luar negeri, kayak ada namanya RDC, itu grup youtuber yang nge-cover olahraga, dan anime, dan film-film dan kultur kita suka juga. Ada juga siapa lagi youtuber kita? Kienpil kita juga suka. Kita juga suka Kienpil, kayak komedian itu tuh grup duo komedian Kienpil. Iya, acara-acara mereka kita suka banget, sketsa-sketsa yang mereka buat kita suka. Jadi inspirasi humor kita juga dari situ. Kayak kita makanya sering banget ngebikin humor yang di dubbing bola itu rada memaksakan situasi jadi cringe. Misalnya Ronaldo sok-sok jadi bos, itu kan diciptain suasana yang kayak anjir nih orang kenapa jadi bos. Itu jadi kayak di situ kita komedi, jadi komedi kita kayak ada sarkasmenya banyak banget pastinya. Nah, tapi kalau untuk dubbing kita jujur nggak pernah nonton dubbing sih. Bukan berarti kita kayak gak ngehargain yang udah pernah ngelakuin dubbing ya. Karena balik lagi kita awalnya emang bukan mau bikin konten dubbing sebenarnya awalnya, tapi karena balik lagi kalian sukanya itu. Jadi kalau misalnya belajar kayak atau ngeliat arahannya siapa dubbing, kita jujur aja nggak pernah ngeliat channel atau konten dubbing apapun, benar-benar nggak pernah ngeliat. Tapi gue tahu ada di sana yang ngelakuin, dan mereka juga ngelakuin hal-hal yang bagus yang sebelum kita udah keluar ya. Motivasi kita itu sebenarnya emang kita tuh suka ya bikin video. Pada dasarnya emang kita suka bikin video, dan untungnya tuh bisa menghibur gitu. Ya, jadi kita senang lah bisa menghibur, dan kita juga seneng gitu bikinnya. Kita juga kita bikinnya seneng, dan kalian yang nonton juga seneng ya. Itu motivasi yang paling utama sih. Itu sih. Kalau itu yang tadi terakhir ya, feedback sih, karena kita udah bikin video, kita udah ngabisin berhari-hari bikin video dubbing, kita udah edit, udah apa. Udah gitu kita upload, kita ngeliat feedbacknya bagus, kalian pada suka, itu benar-benar motivasi kita yang utama sih. Let's go! Ya jadi segitu aja dulu Q&A kita hari ini. Semoga kita kedepannya makin banyak terus ya yang namanya subscriber. Lumayan motivasi juga. Makasih banyak, kita udah 100k subscriber. Makasih buat kalian yang udah nonton terus. Komen, like semua lah. Yang udah nge-share ke teman-teman kalian, ke WA keluarga kalian. Kalau misalnya 6 bulan yang lalu saat kita nyoba semua ini, sekitar 6-7 bulan yang lalu kita mulai ini semua, kalian bilang ke kita bakal 100k subscribers untuk 6 bulan, kita nggak bakal percaya sih jujur. Kita kaget seperti kita bersyukur banget, dan semua ini terjadi karena kalian semua. Jadi semua ini karena kalian, makanya kontennya juga untuk kalian. Ini terima kasih kita tuh ini. Jadi terima kasih, jangan lupa subscribe terus, share, sama notifikasi dinyalain, dan sampai ketemu di berikutnya. Dadah, kasih guys.